Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas masalah redraw wall image, dimana kita bisa meniru image yang kita inginkan gitu ya. Kemudian kita gambar ulang, kita ubah sesuai dengan keinginan kita yang kita tulis di bagian prompt di sini. Nah, sekarang kita akan membahas fitur yang hampir mirip gitu ya, yaitu adalah fitur dari InPaint. Nah, bedanya di InPaint ini kita hanya merubah image aslinya itu di bagian tertentu saja. Misalkan kalian mau ubah di bagian wajah, atau kalian mau ubah di bagian badannya, atau kalian mau ubah di bagian backgroundnya, di sekelilingnya, itu bisa kita manfaatkan fitur InPaint di sini. Jadi kita hanya merubah part atau bagian tertentu di gambar aslinya. Nah, namun di sini yang perlu kalian perhatikan pada saat menggunakan fitur InPaint di sini berbeda seperti redraw ya. Jadi kita bisa menggunakan prompt apapun di sini ya. Gambarnya tidak akan jadi aneh, jadi nggak akan jadi hancur gitu ya. Nah, di InPaint di sini kita harus menggunakan prompt yang sama seperti gambar aslinya. Minimal kalian harus tahu gambar tersebut itu gambarnya apa. Misalkan kalian ambil gambarnya dari Google gitu ya. Jadi misalkan dia gambarnya oil painting, jadi kita harus buat juga di promptnya oil painting. Jadi penting banget prompt di sini menyesuaikan gambarnya gitu ya. Karena kalau tidak hasilnya akan aneh. Oke, ini saya contohin, misalkan saya ada gambar gini ya. Nah, sekarang kita pakai fitur InPaint. Nah, di InPaint ini sama seperti Photoshop ya. Di sini ada masking gitu ya. Ada masking. Kita bisa InPaint-nya itu yang kita ganti itu yang kita masking di sini, atau yang kita tidak masking ya. Jadi ada dua mode, InPaint yang di mask gitu ya, yang kita masking, atau kita InPaint dia yang di luar dari yang kita masking gitu ya. Nah, sini kita pakai yang InPaint yang kita masking ya. Oke, kita coba masking dulu. Misalkan saya mau ubah di sini ya. Nah, ini sudah kita masking gitu ya. Nah, untuk prompt di sini seperti yang saya bilang tadi gitu ya, kita harus menyamakan promptnya ini dengan gambar yang ada di sini. Jadi tidak bisa sembarangan promptnya. Misalkan saya buat ini, kita ganti kayak kemarin ya, jadi kita ganti jadi Taylor Swift misalkan. Nah, promptnya misalkan saya pakai style yang ini misalkan ya. Kita pakai stylenya anime gitu ya. Nah, ini tidak bisa gitu ya. Nggak bisa kita pakai kayak gini. Ini strengthnya kita kecilin misalkan 0,2 gitu ya. Kemudian stepnya biarin 20. Nah, seperti ini kita tidak bisa gunakan karena hasilnya akan aneh gitu. Coba kita generate aja. Nah, kalau seperti ini nanti hasil dari yang di dalam masking dengan yang di luar itu berbeda gitu. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini beda, yang di luar sama yang di dalam itu berbeda. Untuk itu penting banget untuk bagian prompt di sini kita harus samain promptnya dengan yang digunakan oleh gambar aslinya. Walaupun ini saya naikin gitu ya di noise range-nya, saya naikin misalkan 0,7 lah ya. Kita ubah banget gitu ya. Ubah dia misalkan saya generate, atau stepnya sampling step di sini juga saya naikin lah. Nah, jadi hasilnya jadi kurang cocok. Kenapa? Yang di dalam ini gambarnya anime gitu ya, sedangkan yang di luarnya ini bukan gambar anime gitu ya. Nah, untuk itu di bagian InPaint ini sebaiknya kita gunakan prompt yang hampir sama gitu ya dengan prompt pada saat ngebuat image yang aslinya gitu. Oke, jadi ini adalah prompt yang saya gunakan untuk mengenerate gambar yang aslinya gitu ya. Nah, di sini saya ubah ke Taylor Swift misalkan ya, saya ganti. Satu lagi di bagian InPaint ini ya, untuk bagian di noise di sini jangan di set kecil gitu ya, karena kalau kita setnya kecil dia hasilnya juga nggak terlalu bagus gitu. Jadi di bagian di noise ini kita harus naikin. Nah, biasanya di atas 0,5 gitu ya. Misalkan saya buat jadi 0,6. Kita coba aja dulu, kita coba generate. Nah, jadi ini hasilnya lebih mending ya gitu ya, dibandingkan kita menggunakan prompt yang berbeda. Jadi yang di luar gitu dengan yang di dalam itu mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sama aja seperti fitur redraw seperti itu ya. Nah, namun bedanya di sini karena kita bisa maskingnya di bagian sini gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan sesuatu di bagian yang kita masking ini, yang terkena bagian masking di sini. Misalkan kita mau menambahkan kalung ya, di bagian ini kita bisa tambahkan kalung. Jadi kita bisa buat aja di promptnya wearing gold necklace
Nah kayak gini. Nah misalkan kita tambahin wearing a gold necklace, kemudian untuk CGS nya kita naikin supaya dia lebih mendekati promnya fancy misalkan ya, fancy a gold necklace. Oke, misalkan kita coba generate 4 image lah ya, kita coba generate. Oke, untuk samplingnya saya biarin aja dulu 35. Nanti kalau memang dapat hasil yang saya cocok, kita bisa tweak lagi di bagian sampling dan juga bagian di noise-nya. Oke, seperti ini ya. Jadi ya, nah misalkan seperti ini dia bisa kita tambahkan kalung di sini ya. Juga yang ini ada kalungnya gitu ya. Ini juga dia pakai kalung di sini. Yang ini juga dia pakai kalung di sini ya. Nah ini bisa kita tweak lagi di bagian sampling step di sini ya, dan juga di bagian di noising. Misalkan saya contohin, misalkan saya mau yang ini gitu ya, saya mau yang ini. Ini seat di sini ini nggak berubah ya, namun sebenarnya ini seatnya berubah gitu. Jadi ini bisa kita ubah di bagian image yang ini aja. Misalkan saya mau ubah yang ini aja gitu ya. Coba saya cek di bagian Google Colab-nya. Nah gambarnya itu di save di bagian output, kemudian image to image ya. Nah di sini kita bisa cek dulu yang mana gambarnya. Oke, gambarnya yang ini ya. Nah ini seat yang benar itu ada yang di sini ya. Dia 16. Kita pakai image yang itu aja, kita ganti seatnya ya. Jadi dia yang ini kita copy. Namun seat yang benarnya itu di 5343 gitu ya. 5343 di sini. Oke, misalkan seperti ini kita pakai gambar yang sama gitu, yang seperti ini. Kita coba ganti sampling stepnya, kita misalkan naikkan jadi 50, kemudian di noise strength-nya kita naikin jadi 0,7 lah ya. Oke, misalkan seperti ini kita coba generate. Jadi lebih kontras ya, karena kita setting ininya ya. Kita setting sampling stepnya jadi 50 dan ininya dinaikin lagi jadi 7. Jadi coba kita turunin aja, ini lebih cocok di 0,6 atau kita lebih turunin lagi ke 0,55. Sampling stepnya kayaknya kita kurangin atau lebih cocok di 40 tadi ya. Kita coba sekali lagi ya. Nah untuk split testing di sini, untuk testing masalah sampling step gitu ya, testing di noising atau testing juga di CGS, sebenarnya ini kita bisa pakai script di sini. Nah jadi dengan script di sini kita bisa ngelihat yang mana pengaturan yang lebih cocok gitu ya. Jadi ke depan kita bisa pakai pengaturan yang itu aja gitu. Nah namun untuk penggunaan script di sini saya bahkan bahas di video yang terpisah aja gitu ya. Jadi sini saya fokus ke bagian in painting ini aja dulu. Nah seperti ini hasilnya gitu ya. Ini udah lumayan lah ya hasilnya. Nah sebenarnya untuk in painting ini sebenarnya lebih cocok juga kalau kita menguasai software Photoshop gitu ya. Jadi kita bisa masking bagian yang tidak kita inginkan, misalkan seperti bagian ini ada telinganya gitu ya, sedangkan yang aslinya itu kan nggak ada. Jadi bisa kita hapus-hapus gitu ya. Misalkan ini mau dihapus sedikit gitu ya, kalian mau ubah itu bisa sebenarnya kalau kalian menguasai softwarenya Photoshop. Namun sebenarnya ada cara lain lagi sebenarnya yang lebih gampang, lebih simpel. Nah di sini saya mungkin akan contohin lagi contoh sampel yang paling sering saya gunakan metode in painting di sini, itu dengan menggabungkan dua gambar biasanya ya. Nah seperti ini ya. Nah di sini kita ganti wajahnya gitu, misalkan kita ganti jadi orang lain gitu. Oke, kita ganti bagian wajahnya. Bagian lain juga bisa sebenarnya saya ganti, namun saya mau fokus ke wajahnya aja dulu. Promnya ini lebih ke ini ke Willow aja ya saya pakainya. Willow highly detail, misalkan seperti ini dulu. Saya mau cek. Oke, ini kita ganti bukan Taylor Swift ya, kita coba ganti ke Tom Cruise lah ya.
Nah, oke, kita coba ganti wajahnya jadi wajah Tom Cruise. Kita coba turunin dulu sedikit, naikin dulu sedikit ininya. Kemudian sebenarnya udah cocok juga ya, di saya ini udah cocok. Namun kita coba cek lagi yang lain gitu ya. Kalau nggak ada, ini bisa saya pakai yang ini aja karena ini udah ke save di sini ya, udah ke save di sini, nanti kita bisa gunakan. Mungkin kita coba painting lagi lebih lebar gitu ya. Oke, ini ada dua yang menurut saya cukup bagus gitu ya. Misalkan saya mau yang ini sama yang ini gitu ya. Kita coba save. Yang ini juga saya save. Nah, selanjutnya di sini kita bisa kirim gambar ini ke redraw lagi gitu ya. Kita ubah lagi gitu. Yang penting kita sudah dapat konsepnya di sini. Nah, misalkan ini saya sudah ada gambarnya gitu ya, ada konsepnya, jadi kita bisa ubah di sini. Oke, jadi seperti ini lumayan lah ya. Kayak gini, ini lumayan juga gini ya. Coba kalau kita jadiin dia anime, oke, jadinya kayak gini ya. Ini juga lumayan ya, ini juga bagus ya. Jadi seperti itu, kita bisa gabungin dulu beberapa bagian. Misalkan kalian mau tambahin di sini apa gitu ya, ini mau tambahin apa, kemudian setelah kita dapat konsepnya gitu, kita pakai fitur redraw lagi untuk kita meredraw ulang, kita gambar ulang sesuai dengan konsep yang ada di sini. Nah, kemudian kita bisa mainin di bagian denoising, strange ini, dan juga sampling stepnya gitu ya, dan juga sampling method juga bisa kalian pilih-pilih, ubah-ubah sampai kalian dapat hasil yang menurut kalian lumayan lah ya. Oke, jadi itu adalah fungsi dari fitur in painting ya. Selanjutnya kita akan coba bahas masalah script di sini ya, karena kalau dilihat tadi saya berapa kali untuk bolak-balik setting masalah CGS gitu ya, denoising, sampling method, dan juga sampling step. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari yang sebenarnya yang mana prompt kita di sini yang lebih cocok, atau di mana settingan kita yang lebih cocok untuk situasi tertentu yang kita inginkan gitu ya, konsep tertentu yang kita inginkan gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.